Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan share-nya. Nah, studi kita kali ini membahas surah Muhammad ayat 8. Ya. Surah Muhammad merupakan surah ke-47. Kalau kita membuka kitab Al-Quran, kita akan menemukan bunyi ayat 8 dari surah Muhammad sebagai berikut. Orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Ya, ini diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Allah, kata-kata Allah. Ya. Nah, dari kalimat ini dapat dengan sangat mudah ditafsirkan oleh umat Islam bahwa orang kafir akan mendapat celaka dan amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuai seperti apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Itulah makna dari wahyu Allah. Itulah tafsirannya. Nah, menjadi pertanyaan sederhana adalah siapa yang dimaksud dengan orang kafir. Nah, ini menjadi pertanyaan yang agak serius sedikit. Siapa orang kafir yang mendapat celaka dan amalnya itu dihapus? Nah, kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan ya uh, konsep pemahaman tentang orang kafir, bahwa yang dimaksud dengan orang kafir itu pertama adalah orang yang bukan Islam, ya. Yang bukan Islam artinya yang tidak menerima Muhammad sebagai nabi, tidak menerima Al-Qur'an sebagai kitab suci, ya. Dalam hal ini bisa masuk dalam kategori ini adalah orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, ini orang kafir. Tetapi selain itu juga yang masuk orang kafir itu adalah orang Islam yang tidak Islam. Bingung kan? Ya. Dia orang Islam, tapi dia tidak Islam. Artinya apa? Dia memang mengaku Islam, ya, tetapi praktek hidupnya tidak menampilkan keislaman. Misalnya, dia bertemanan dengan orang kafir, padahal dilarang oleh Allah. Ya. Atau dia memilih orang kafir sebagai pemimpin, padahal Tuhan melarang. Itu. Orang ini termasuk dalam kategori orang kafir. Nah, itu yang masuk orang kafir. Jadi jelas bahwa orang-orang inilah yang mendapat celaka dan amalnya akan dihapus oleh Allah. Kalau kita membaca wahyu Allah ini, maka kita akan menemukan satu kesan bahwa ada kebencian, ya, kebencian terhadap orang kafir, ya. Nah, kebencian itu tampak dari kata celaka atau amalnya dihapus, ya. Itu. Selain itu juga ada kesan, ya, ada kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka mencampuri urusan umat agama lain, suka merecoki, ya, itu. Padahal uh, di di surah yang lain, di ayat yang lain, Allah berkata bahwa orang-orang kafir, ya, yang melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya, ya. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ya, yang melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Sabiin. Tetapi, ya, kalau kita mengaitkan dengan uh, surah Muhammad ini, amal, pahala, ya, pahala dari kebajikan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin yang masuk dalam kategori kafir tadi itu dihapus oleh Allah. Uh, jadi kenapa? Karena ada kebencian terhadap orang kafir. Jadi ada pertentangan antara surah Al-Baqarah dengan surah Muhammad.
Dari kajian di atas, kita dapat mengatakan bahwa kebencian itu identik dengan Islam, ya. Atau kita dapat balik bahwa agama Islam penuh dengan kebencian, ajarannya penuh dengan kebencian, ya. Ah, Allah Subhanahu wa taala itu dia benci dengan orang kafir. Nah, Allahnya saja sudah benci, masa umatnya tidak? Mau tidak mau, umat Islam juga harus benci orang kafir. Maka tidak salah kalau kebencian itu identik dengan Islam. Ya, ini poin pertama yang dapat kita petik dari kajian atas surah Muhammad ayat 8. Ya, selain kebencian, kita dapat melihat adanya arogansi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sepertinya tidak puas melihat amal kebaikan, pahala yang didapat oleh orang-orang kafir. Allah mau menghapus semuanya itu. Nah, arogansi Allah Subhanahu wa taala ini itu menjadi kesombongan bagi umat Islam. Maka tidak heran kesombongan itu juga identik dengan umat Islam, ya. Nah, bisa dikatakan, ya, kesimpulannya surah Muhammad ayat 8 ini, ya, berisi pesan tentang kesombongan dan kebencian, ya. Nah, kalau kita memperhatikan surah Muhammad ini, itu ada padanannya, ya. Misalnya dalam surah Ar-Ra'd, ya, doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Atau dapat juga kita lihat padanannya dalam surah Furqan ayat 23, di mana di sana dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal orang kafir seperti debu berterbangan, ya. Ini mau menunjukkan adanya kebencian, ya, kebencian sekaligus kesombongan, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan kesombongan ini menjadi kesombongan umat Islam. Nah, melihat adanya kesombongan dan kebencian yang semuanya identik dengan Islam, maka tidak heran kalau Islam itu dikenal sebagai agama intoleran. Ya, bagaimana bisa terjadi kerukunan? Bagaimana bisa terjadi persaudaraan jika relasi kita itu dibumbui dengan kesombongan dan kebencian? Ya, kesombongan dan kebencian itu menutup ruang menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, demikianlah studi kita tentang surah Muhammad ayat 8. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.